Apa kabar hari Alhamdulillah. ini, Andi? Alhamdulillah kabar baik Kumargi. Kumargi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Andi, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak Andi ya? Pasti. Oke, nanti di saat Pak Andi melakukan proses pembelajaran, insya Allah saya nanti akan mengamati begitu ya Pak Andi. Siap. Nah, nanti tujuan dari pra-observasi ini tentunya sebagai persiapan awal Pak Andi, di mana nanti Pak Andi itu memberikan pembelajaran di kelas supaya lebih siap, kemudian lebih mandiri dan memberikan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan kemudiannya nanti sebagai inspirasi saya juga seperti itu Pak Andi. Ya, siap. Boleh ya Pak Siap. Andi? Oke, monggo. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Kumargi. Nanti pun saya akan dapat tambahan pembelajaran juga dari Kumargi. Nanti pun ketika Kumargi masuk kelas, saya malah bisa diberi masukan apa yang sudah mungkin baik atau banyak yang masih kekurangan. Ya, harapan kami pembelajaran tentu saja nanti akan berpihak kepada murid. Iya Pak Andi, mohon izin juga saya nanti mencatatnya ya Oh, Pak Andi ya. ya, silakan, Oke, Pak Andi. kemudian juga akan merekam percakapan kita ya Pak Andi. Iya. Nah, mungkin nanti yang akan saya sampaikan itu terkait dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran Pak Andi. Ya. Nah, yang pertama ya Pak Andi ya, mungkin tujuan pembelajaran Pak Andi yang akan diterapkan nanti ya tujuannya. Oh iya. Bu Margi, ini besok pagi hari Rabu, ya, sesuai dengan kesepakatan kita, nanti Bu Margi akan mengamati sebagai observasi pembelajaran. Saya akan mengajar besok pagi di kelas 12.2. 12.2, yaitu Jam berapa ya? jam pertama dan jam kedua, jam 1-2. Oke. Untuk di kelas 12.2 sendiri, materinya sekarang sudah masuk ke transformasi fungsi Bu Margi. Ini saya mengajar matematika. Transformasi fungsi, besok rencananya sudah masuk, subbabnya adalah refleksi atau pencerminan. Nah, kemarin kita sudah masuk beberapa materi di translasi, di transformasi fungsi ada beberapa subbab, ya. Ada translasi, ada refleksi, ada dilatasi, ada rotasi. Nah, khusus besok pagi kita akan belajar tentang refleksi fungsi, transformasi fungsi. Baik Pak Andi, kalau tidak saya salah tangkap ya Pak Andi, terkait dengan tujuan pembelajaran untuk besok pagi di hari Rabu itu terkait dengan transformasi fungsi. Fungsi, betul ya. Subbabnya itu terkait dengan refleksi fungsi. Atau pencerminan. Ya, pencerminan. dari suatu Mohon maaf fungsi. Andi, karena saya kan Tidak apa-apa. kalau matematika itu Iya, kan iya. ilmu bukan bidang Iya. saya, jadi saya apa-apa. perlu menegaskannya pencerminan ya Pak. Iya. Pencerminan. Baik. Untuk selanjutnya Pak Andi, terkait dengan rencana pembelajaran yang akan diterapkan Pak Andi di kelas, mungkin strateginya atau model baik. dan metodenya Baik. Tadi Bu Margi menanyakan sebelumnya terkait tujuan, betul, materinya adalah refleksi fungsi. Harapannya untuk tujuan pembelajarannya sendiri, nanti peserta didik atau anak-anak itu dapat memahami refleksi fungsi. Ya, kalau dulu anak-anak itu kan belajarnya hanya sebuah titik direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, sekarang itu mereka nanti akan lebih memahami lagi bagaimana kalau yang direfleksikan itu bukan hanya suatu titik, tapi suatu fungsi. Bentuk fungsinya bisa saja fungsi fungsi parabola, fungsi eksponen, fungsi mutlak, dan lain-lain. Nah, harapannya mereka dengan pembelajaran yang saya akan desain besok anak-anak dapat memahami dan menentukan refleksi fungsi. Tentu saja nanti akan dikaitkan dengan permasalahan kontekstual di dunia nyata. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Sedangkan tadi Bu Margi menanyakan terkait strategi. Untuk strategi sendiri, ini besok rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ya, jadi nanti kita akan berikan suatu permasalahan kontekstual. Nanti anak-anak saya akan desain atau bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, mereka akan berdiskusi di sana, diskusi kelompok.
Dari diskusi kelompok itu ya tentunya mereka akan mengkonstruk pemahaman, mengkonstruk ide-ide kreatif mereka untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual ini. Itu rencana saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok dengan menggunakan model pembelajaran PPL. Nah, itu mungkin salah satu strategi yang saya siapkan. Luar biasa Pak Andi, ternyata ini rencana pembelajarannya itu luar biasa ya, menggunakan kasih. strategi PPL. Problem based learning. Nanti berkelompok berdiskusi kelompok, ya. nantinya akan anak menjadi lebih kreatif gitu ya. Pak Andi. Kolaborasi Itu udah nanti ujung-ujungnya ke berdiferensiasi ya Pak. Betul, iya. Luar biasa Oke, Pak Andi. iya. Baik Pak Andi, terkait dengan strategi tadi sudah, kemudian medianya mungkin Pak Andi, media pembelajarannya. Baik, untuk media pembelajaran kami sudah menyiapkan tentu saja untuk mengawali pembelajaran. Besok saya sudah membuat PowerPoint Bu Margi sebagai media agar anak nantinya ketika melihat suatu sketsa refleksi itu mereka tidak hanya membayangkan saja, tapi bisa melihat secara paling tidak tampilan di layar di PPT. Saya sudah membuat PPT-nya PowerPoint. Nah, nanti dari PowerPoint itu ya kita akan awali dengan ya mungkin teori untuk mengaktifkan anak untuk tanya jawab terlebih dahulu, atau kalau kita sebut assessment diagnostik dulu. Nah, misalnya apakah anak-anak sudah memahami sebelumnya konsep refleksi. Nah, mereka kan harusnya sudah dapat di kelas 11. Kelas 11 kita assessment dulu, diagnostik dulu, kita cek lagi pemahaman sebelumnya. Nah, kalau mereka misalnya lupa, tentu saja ada yang ingat, kita saling mengingatkan kembali. Nah, setelah itu kita akan sampaikan bahwa hari ini kita nantinya akan belajar refleksi fungsi, tapi tidak hanya sebatas titik, tapi sekarang yang akan dicerminkan adalah suatu bentuk fungsi. Bagaimana cara merefleksikannya? Ini juga sebagai pertanyaan pemantik. Jadi mereka akan penasaran gimana ya caranya merefleksikan suatu fungsi. Nah, dengan model pembelajaran PPL nanti anak akan dikelompokkan, anak akan aktif, anak akan kreatif. Apalagi kita nanti memberikan keleluasaan mereka mengakses sumber referensi, sumber belajar dari mana saja. Ada mungkin anak yang pengen membuka Google, nah berarti kan kita silahkan. Ini sebagai bentuk referensi mereka. Apalagi anak yang sekarang kecenderungannya di audiovisual misalnya, silahkan bisa mengakses YouTube. Nah, dari berbagai kecenderungan belajar anak-anak, mereka akan berkolaborasi. Di sini mereka akan saling melengkapi dan tentu saja bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Rencananya seperti itu. Bagus sekali Pak ini rencananya. Ternyata selain melakukan medianya memakai PPT atau PowerPoint, ternyata juga tadi kalau tidak saya salah tangkap menggunakan YouTube audiovisual sebagai pendukung. Sebagai pendukung itu kan juga salah satu dari diferensiasi konten itu. Iya betul Pak Andi, ternyata bagus sekali Pak Andi. Nah, selanjutnya Pak Andi ini terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Andi. Ini pun tadi kalau boleh menambahkan, ini PowerPoint saya itu besok berbasis kelas point. Kelas point, iya. apa ya Pak? Nah itu nanti akan mungkin lebih interaktif lagi. Iya. Kelas point. Iya. Jadi PowerPoint saya itu bisa diakses semua murid dan murid itu langsung bisa berkomentar di PowerPoint saya. Jadi nanti mungkin besok ya saya akan mengintegrasikan pembelajaran ya berbasis teknologi juga. Karena di zaman sekarang ini kan akses teknologi kalau kita tidak gunakan, istilah Jawanya eman-eman kan Bu. Jadi kita berusaha belajar walaupun ini tahapannya masih belajar, tapi terus mengembangkan. Ya PowerPoint saya itu tidak hanya PowerPoint satu arah. Jadi PowerPoint saya itu bentuknya PPT, tapi itu dua arah dan anak bisa langsung mengakses di HP-nya dan tampil jawaban anak di PowerPoint saya besok. Itu namanya kelas point. Sangat menarik Pak Andi. Iya, itu rencana pembelajaran saya. Pengen belajar dari Pak Andi nih saya ini. Iya, besok coba. Oke. Untuk area pengembangan sendiri tentunya kita merujuk pada penguatan profil pelajar Pancasila, apalagi saya mendesain pembelajarannya itu kelompok ya. Saya menargetkan 3 karakter yang saya
ingin capai di pembelajaran besok, yang pertama tentu saja kolaborasi. Jadi ketika belajar kelompok itu ya tidak hanya mengandalkan oleh misalnya 1 atau 2 orang saja, semuanya harus terlibat aktif dalam kelompok tersebut. Itu kolaborasi. Yang kedua yaitu kreatif. Kreatif di sini tentu saja kreatif dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual yang diberikan. Walaupun mungkin secara teori saya menyampaikannya tidak semuanya, tapi anak juga harus kreatif mencari referensi itu, misal dari buku, dari Google, dari YouTube dan seterusnya. Sekarang masih banyak sekali untuk akses referensi. Tentu saja besok saya juga akan menggunakan aplikasi lain namanya GeoGebra. Apalagi itu Iya, Pak? nanti untuk mendukung kegiatan transformasi geometri saya, GeoGebra. Iya. Ini Pak Andi sendiri nih yang Betul, ini kebetulan kan saya di matematika ada aplikasi GeoGebra. Mungkin ya mohon maaf, tidak semua guru mungkin memanfaatkan aplikasi ini. Ya kita kebetulan materinya mendukung, ya anak kita latih untuk menggunakan aplikasi GeoGebra. Kekreatifan anak juga muncul saat pengoperasian aplikasi GeoGebra. Dan selanjutnya kreatif, nalar, dan tentu saja mandiri yang ketiga. Ya, mandiri. Berarti gotong royong, kata kolaborasi, kreatif, mandiri. Mandiri di sini artinya ketika anak sudah bekerja kelompok sudah selesai, tidak hanya stop sampai situ, mereka akan secara kemandiriannya sudah memahami materi, akan mengembangkan materi secara mandiri, dan kami akan memberikan asesmen formatif apakah anak ini betul-betul mandiri atau tidak untuk mengerjakan soal secara sendiri. Ya, harapannya bisa kesinambungan dan bersinergi antara atau area pengembangan yang ingin kami sasar. Seperti itu Mas. Luar biasa nih Pak Andi, area pengembangannya itu kalau saya ringkas tadi ada 3 ya, gotong royong ataupun mungkin kolaborasi terkait dengan semua anak kan harus bekerja sama, terlibat aktif, kemudian kreatif ya Pak ya. Yang ketiga mandiri. Cuman tadi saya sangat tertarik dengan GeoGebra, padahal tadi juga sangat tertarik juga dengan kelas point. Besok ingin belajar dari Pak Andi begitu ya Pak Andi. Iya siap. Kemudian ini Pak, saya menegaskan walaupun tadi sudah sempat disampaikan waktunya ya Pak, saya kembali untuk menanyakan mungkin biar lebih dipertegas. Pembelajarannya mau dilaksanakan di hari Rabu. Ya, besok pagi jam pertama dan jam kedua. 90 menit insya Allah. 1 dan 3 90 menit. Baik Pak Andi, insya Allah besok saya di hari Rabu jam 1 dan jam kedua 90 menit saya akan datang ke kelasnya Pak Andi. Siap. Pak Andi ya. Siap. Kemudian mohon izin saya untuk mensupervisi, mengamati, kemudian juga melihat bagaimana Pak Andi nanti proses pembelajarannya. Saya juga mohon izin juga untuk mencatat, kemudian juga merekamnya ya Pak Andi ya. Dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Saya bisa belajar dari Pak Andi juga. Dan Pak Andi juga bisa maksimalkan pembelajaran kepada murid begitu. Kiranya itu Pak Andi percakapan observasi kali ini, dan mungkin sebelum kita akhiri mungkin Pak Andi bisa memberikan kesan atau mungkin apa sih yang didapat dari percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Margi atas tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari praobservasi yang memantik saya untuk mencoba untuk desain pembelajaran yang sudah saya siapkan ini untuk disampaikan besok pagi kepada anak-anak. Tentu saja dalam tahapan praobservasi ini saya senang sekali Bu Margi. Saya di sini walaupun belum memulai pembelajaran besok, tapi sudah dipantik untuk bagaimana atau sejauh mana persiapan saya sebelum masuk kelas. Artinya persiapan di sini nantinya saya juga bisa mengevaluasi apakah ada hal-hal lagi yang kurang sebelum saya masuk kelas. Dan tentu saja sebagai guru ya sebaiknya dan alangkah baiknya memang semua persiapan masuk kelas itu ya harus didesain sebelumnya. Jadi guru tidak ada lagi istilah di dalam kelas itu mati gaya. Mati gaya. Betul. Jadi saya sudah mendesain pembelajaran, saya sudah menyiapkan media, dan saya juga sudah menyiapkan fokus pengembangan untuk
beserta didik saya untuk pembelajaran besok. Ya semoga sesuai harapan saya pribadi bisa lancar, bisa maksimal pembelajaran saya, walaupun pastinya di dalam pembelajaran ada saja kendala, tapi itu bukan menjadi hambatan, tapi menjadi evaluasi bersama untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Andi, luar biasa ini Pak Andi percakapan pada hari ini. Saya juga sangat senang Pak Andi terkait tadi dari pertama sampai akhir apa yang disampaikan dengan Pak Andi ternyata sangat menarik, dan saya menjadi lebih tertantang ini, pengen tahu dan pengen belajar dari Pak Andi begitu. Nah, baik Pak Andi, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya berkenan untuk berbincang dengan saya. Dan sebelum ini mungkin saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Andi. Mungkin kita akhiri dulu ya Pak Andi. Kita baca alhamdulillah, dan insya Allah kita bisa bertemu di observasi besok, kemudian juga di pasca observasi. Baik Pak Andi, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak Andi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam bahagia kita semuanya. Alhamdulillah, Pak Andi lihat ini semuanya sudah masuk ya, sudah hadir ya di kelas ya. Alhamdulillah. Ya, anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini nanti kita akan melanjutkan sebuah materi terkait transformasi fungsi, yaitu kita masuk ke refleksi fungsi. Ya, refleksi itu kata lainnya dari apa? Dari pencerminan. Oke, sudah menyiapkan beberapa slide di sini. Anak-anak semuanya untuk awal pembelajaran ini silahkan handphonenya dikeluarkan dulu nah. Handphonenya semuanya dikeluarkan dulu. Nah, sekarang kalian login atau masuk kelas Pak Andi dulu. Coba. Caranya adalah coba scan barcode dari Pak Andi. Nah, silakan.
masuk kelas mandiri. Nanti kita akan menyapa secara interaktif. Nanti dikasih nama, paling tidak nama panggilan tidak apa. Sama ya, kalau yang sudah bisa langsung masuk nama panggilan saja tidak apa-apa. Ya, saya yang masih tethering ya. Masih tethering ya. Ada yang sudah lancar. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya. Ini sementara yang sudah bergabung di kelas Pak Andi ada 13 anak. Tadi tunggu terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung. Denis, silakan. Alhamdulillah sudah bergabung. Bisa masuk? Alhamdulillah sudah 24 ya, sudah 25. Oh, kelas begini ya? Oke, jadi di sini kuotanya sementara masih 25, tidak apa-apa ya. Paling tidak teman sebelahnya ada yang mewakili, tidak apa-apa. Baik, tadi akan lanjutkan, tidak apa-apa. Kita cek dulu yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung ada Risma, Eki Gladys, Pamela, Vivian. Oke. Baik, terima kasih yang sudah bisa bergabung. Partisipasinya ada 25 ya. Mungkin karena Pak Andi ini kan memakai tidak apa-apa, nanti kami cek apakah bisa diupdate menjadi banyak lagi. Baik, selanjutnya, ini nanti kau mengecek terlebih dahulu nih, ya. Di awal ini kalian jam pertama, apalagi mungkin di rumah tadi malam mimpi indah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Pilihannya ada 4 ini, hanya 4 ini ya. Senang, sedih, biasa saja atau lainnya. Silakan diisi di word cloud-nya ini ya. Ada nggak? Atau langsung diisikan bisa nggak? Oke, Pak Andi buka dulu. Oke, sudah mulai? Langsung diisi saja di sana. Silakan. Apa ya perasaan yang mewakili kalian? Pilihannya ada 4 tadi ya. Biasa saja, lainnya mungkin atau sedih. Jawaban ini menandakan banyaknya yang memilih. Jadi semakin besar pilihannya, semakin besar tulisannya, berarti yang ini Raur, ini siapa? Ya, lainnya tulis lainnya saja. Lainnya pilihannya ada 4 itu ya. Biasa saja, senang, sedih, Raur. Kesal. Apakah sudah 25? Oke, kita lihat ya. Rata-rata, ada lagi. Alhamdulillah senang sekali lah. Ini masuk kategori senang juga ya. Ini top ini. Tanda ini menyatakan bahwa semakin besar tulisannya, semakin banyak yang memilih kelas ini. Sementara pagi ini rasanya biasa saja. Berarti netral ya. Ya, tidak terlalu senang, tidak terlalu sedih.
Katanya nanti melewati hari ini, setelah pembelajaran hari ini juga hormonnya lebih meningkat lagi ya, hormon kebahagiaannya sehingga menjadi senang. Oke. Cukup ya? Atau satu saja. Pak Andi Raul tadi penasaran siapa ya? Ini Raul ya. Yang memilih Raul kenapa nih? Coba lihat, deskripsikan sedikit saja. Aduh, ada tahu ya Pak? Praktekkan. Iya, prakteknya gimana tuh kayak Raul? Bagaimana? Kenapa pilih Raul? Kenapa? Nulis Raul? Kenapa? Biar gak dingin ya? Iya. Oke, next ya. Itu dulu untuk pertanyaannya ini. Close submission. Terima kasih sudah merespon. Pak Andi kasih bintang semuanya. Sekarang ini ya, agar kalian lebih bersemangat lagi, buatlah satu kata-kata yang penyemangat, tapi untuk diri kalian sendiri. Ya. Satu kata-kata, ya satu kalimat, satu quote, misalnya semangat ya diriku, semangat ya, terserah, sekreatif sekalian ya, kata-katanya ya, bisa dipahami untuk menyemangati diri kalian sendiri. Nanti ada yang mungkin masih sedih, bisa lebih semangat. Oke, Andi buka short answer-nya, silakan. Andi tunggu 1 menit ya. Kata-kata yang membuat kalian hal kita lebih bersemangat lagi ya. Tadi mungkin biasa saja, apa ya? Bisa kreatif kalian. Nah, sudah dari Pamela. Oke. Terima kasih Pamela. Semoga sampai pulang ya. Ini penyemangat ya. Nanti yang tertulis akan tertampil semuanya. Enggak apa-apa. Semoga tidak sampai pulang ya Pamela ya. Kalau nggak pulang nanti ya Pak Andi nganterin pulang ya. Oke ya. Cepat saja 1 menit saja. Tidak perlu lama-lama. Jangan menyerah biarpun gagal menang Uni Soviet. Kamu. Ya, next yuk. Cepat saja. Spontan saja, spontanitas saja. Kata-kata yang keluar dari ini. Jangan menyerah, relasi rumusnya hilangin. Teriakan saja. Nah itu dia orangnya. Cesha, do best for the bright future. Lakukan yang terbaik untuk masa depan yang cerah. Intan, you will get better. Apa ini? Kamu akan melakukan yang lebih baik lagi. Sip. Andika, awali dengan senyuman walaupun tidak biasa senyum. Andika ini senyumnya mana senyumnya? Elva, you can do it. Elva mana Elva? You can do it. Yes. Prana, don't give up and try again. Oke, Prana mana ya? Abel, sukses berawal dari mimpi maka perbanyak tidur. Abel ya. Ayo Bel, bangun Bel ya. Bangun. Ayo mimpinya Bel. Eki, life is art, make it colorful. Larilah semangat ya, semangat. Lagi yang lainnya mana? Cantika, ayo lari ke yang lain. Masa depan cemerlang menunggumu. Sam, sebanyak apapun masalah jangan ditimbang, gak bakal laku. Sam, Anissa, at least there is progress, right? Anissa mana? Apa ambil ini tuh? Kira-kira nih. Maksud yang tertuliskan ini bagaimana juga? Ini adalah suatu progres. Oh iya. Ya kan? Paling tidak ini adalah suatu progres, right? Sip. Pertanyaan refleksi. Keren banget.
Vivian, semangat. Iya, semangat. Semangat ya, Vivian. Ya, semangat selalu. What you will? Friendly, creative, you try. Yes. Bahasa Inggrisnya keren banget Mas nih. Lagi lihat yang semangat akan ada banyak hal yang akan kita capai. Ada mimpi yang harus digapai. Oke, terima kasih, kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Paling tidak untuk menyemangati. Ini kata-kata yang muncul pagi hari ini dari kalian. Kita awali dengan stimulus atau rangsangan yang baik ya dari kalian sendiri. Oke, Pak Andi tutup dulu ya. Tetap semuanya jangan menyerah ya. Terus semangat. Pak Andi kelas 1 isap dulu, Pak Andi kasih bintang semuanya. Nah, sebelum masuk pembelajaran satu lagi. Ini Pak Andi menantang kalian loh. Satu lagi. Satu lagi. 1 menit. Ya. 1 menit. Coba. Tantangannya. Coba di awal ini tantangannya adalah silakan cek galeri kalian, ya kan? Upload foto menurut kalian yang tantangan challenge saja. Challenge saja. Siapa? Mungkin upload foto dengan orang tua, dengan keluarga tadi malam, misalnya makan malam bersama, misalnya kemarin misalnya main kemana, ke pantai, yang terbaru saja. Tidak usah galeri pelatihan yang paling bawah, tidak perlu. Yang baru saja. 1 menit dari sekarang, Pak Andi buka ya. Oke, Pak Andi buka dulu. 1 menit dari sekarang. Bebas, tidak perlu lihat teman sebelahnya untuk apa. Bebas. Nanti kita akan lihat bersama. Aku saja ya. Ini ya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Baru-baru ini saja. Tidak perlu cari galeri-galeri yang paling bawah. Bebas ya, foto yang nanti mungkin Pak Andi hanya sampling saja. Kenapa foto ini menjadi berkesan untuk kalian? Ayo, waktunya. Fotonya tidak perlu diedit ya, langsung apa adanya saja. Kita lihat Arnold, this night of my life. Ini di mana tuh? Di KBP Pak. Hah? KBP. KBP itu mana? Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan ya? Parahyangan Bandung ya? Iya. This night of my life. Oh, malam terbaikku dalam hidupku. Waktu itu dapat apa tuh? Dobras ini mau? Pamela, kita lihat semangat jadi agit. Agit itu apa sih? Dibalik ya. Terima kasih Pamela. Ini foto kelas ya? Oke, keren. Kemarin kami pelajaran sengaja fest ya. Ini kayak Bang. Ada siapa? Tadi hanya kasih waktu sampai 3 menit ya. Ini biar tahu lama. Masih 2, terima kasih yang sudah berbagi pagi hari ini. Arnold dan Pamela. Siapa nih? Risma. Ini Pak Andi tahu kayaknya kapan ini. Pak Andi. Intan, semua Kristen dirayakan. Apa yang dirayakan ini? Ini meja belajarnya Intan. Meja belajarnya rumahnya Intan. Terima kasih Intan sudah berbagi. Kita lihat yang lain.
Cesha. This guy Agus. Gimana Cesha? Surabaya. Di UNER ya. Oke. Marilah jajan pagi Hari. Makasih. Hari. Prana, nggak apa-apa lelah. Yang penting apa sih Prana? Yang penting lancar ya. Wih, Prana ini sedang tampil di mana Prana? Oh iya, oke. Cantik banget. Ih, siapa ini ya? Lancar ini ya. Paksa ngomong ini. Oke, sementara sudah 9 anak, Pak dicukupkan saja ya. Oke, Pak Pak menyoroti foto ini saja, perwakilan dari Pamela. Silakan Pamela ceritakan sedikit saja kenapa Pamela memilih foto ini. Yang lainnya dulu, yang lainnya. Pamela kenapa Pamela upload foto ini? Silakan. Intinya itu bisa kebersamaan di kelas ini. Semoga bisa lebih solid lagi. Bersama di kelas ini semoga lebih solid lagi. Dan apresiasi kami Pamela tadi juga spontan saja ya. Baik. Kalau Pak bilang teman-teman jawabannya apa ya? Siap. Siapnya sambil gitu ya. Siap. Gitu ya. Ulangi ya. Teman-teman. Siap. Oke. Terima kasih. Di awal pembelajaran ini kalian tadi sudah melakukan beberapa kegiatannya dari Pak Andi. Yang pertama Pak Andi tadi mengecek paling tidak perasaan kalian hari ini. Ya, ada yang biasa saja, it's okay. Ada yang senang, alhamdulillah. Ada yang sangat senang, alhamdulillah. Kayaknya tadi ada yang sedih tidak ya? Ada yang sedih ya. Ya semoga hari ini tidak sedih lagi ya. Bisa tersenyum walaupun tidak bisa senyum ya. Dan ada yang roar, roar ya. Semoga roarnya ini mewakili kesenangan ya dan kebahagiaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Andi mengajak kalian untuk yang menuliskan kata-kata penyemangat untuk kalian sendiri. Nanti pernah menyampaikan kan, kalau untuk tidak kita, ya siapa lagi yang akan menyemangati kita? Ya, faktor motivasi paling besar itu dari internal, dari diri sendiri. Apalagi materi kita hari ini adalah refleksi, cermin, pencerminan. Ya, pernah Pak Andi bertanya di kelas ini, kapan terakhir kalian ngobrol dengan diri kalian sendiri? Ya kan? Pak Andi pernah bertanya di kelas ini, pertemuan pertama ya kalian pernah ya. Ketika kalian bercermin, kapan kalian terakhir ngobrol dengan diri kalian sendiri? Ya, luangkan beberapa waktu, beberapa saat untuk refleksi. Yang berikutnya, tadi yang ketiga kegiatannya adalah kalian berbagi sharing foto. Ya, harapannya di sini Pak Andi melibatkan sosial emosional kalian. Ya, Pamela akhirnya upload foto tentang kelas kita, ya kan, kelas kalian. Pamela respon, ya semoga saya berharap Pak kelas kita semakin solid. Iya Pak Andi merinding ya, so sweet, ya kan. Ya. Terima kasih Pamela ini mewakili, ya. Kalau banyak waktu, ya Pak Andi akan mengomentari beberapa foto lagi seperti fotonya Risma kemarin. Ya, tapi kapan-kapan lagi. Itu jadi. Baik, cukup dulu, infonya disimpan, dilanjut dulu, kita masuk materi. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ya, silakan bisa kalian lihat. Tentu saja yang pertama kalian nanti bisa memahami refleksi dari suatu fungsi. Kalau kemarin kalian sudah belajar translasi, sudah paham, oke, alhamdulillah sip. Sekarang masuk subbab berikutnya, yaitu refleksi, kejar minat. Yang berikutnya tentu saja dalam pencerminan ini ada beberapa macam cerminnya nanti ya. Masih ingat nggak?
terhadap terhadap sumbu Y, terhadap ini nanti ada tambahannya lagi terhadap garis. Kalau yang depan ini terhadap sumbu, kalau yang belakang terhadap garis. Akan kita pelajari juga hari ini. Berikutnya tentu saja kita akan menggunakan suatu permasalahan kontekstual. Ya, kita belajar matematika tidak hanya untuk hafalan rumus, untuk menyelesaikan soal-soal saja, tidak hanya itu. Namun bagaimana kita kaitkan dengan pembelajaran sehari-hari, permasalahan sehari-hari. Misalnya ini, coba baca beberapa saat, berikan respon saja tanpa menghitung, berikan respon saja. Tadi tunggu setengah menit. Ini kan jelas belum ada hitungannya, tapi bagaimana nanti dengan pemahaman refleksi kita dapat mengkaitkan ini dengan materi kita. Coba respon saja. Mati 7 ya, dengan nomor absen ya. Respon saja, respon kalimat panjang, kalimat pendek tidak masalah. Penting kaitkan hubungan ini dengan kira-kira materi kita hari ini. Ya. Mungkin dari Risma absen berapa ya? 33. Oke, nomor absen 33. Silakan Risma, kaitkan. Sebuah jembatan lampu parabola itu nanti bayarnya sama dengan bentuk aslinya. Terus bagaimana jika jembatan tersebut dilakukan terhadap badan sejajar? Ya sama. Sama ya. Kalau ini kaitkan dengan refleksi, menurut Prisma ini refleksi terhadap sumbu apa? Sumbu X ya. Baik. Berarti bayangannya kalau sumbu X pasti di bawahnya ya, tidak di samping ya dong, ya kan? Karena sifat pencerminan itu sendiri. Menurut kalian dari gambar jembatan ini yang nanti masuk ke fungsi itu menurut kalian yang mana ya? Ini ada gambar tuh jembatan kan? Menurut kalian nanti fungsinya itu yang mana kira-kira? Bentuk yang mana? Yang mana round? Yang mana? Yang mana? Yang melengkungnya ya? Ya ibaratnya lengkungan ini adalah suatu ya ilustrasi dari grafik fungsi, begitu ya? Oke, ini ternyata ada dalam kehidupan sehari-hari dari bab pencerminan. Sekarang nah, coba ini respon lagi. Amati, ada dua gambar seperti ini. Coba amati beberapa saat. Pertanyaan Pak Andi, ini pencerminan terhadap sumbu apa? Gitu ya. Pak Andi tunjuk saja, biar semuanya posisinya siap. 17. Absen 17. Gambar ini sumbu apa? Ini sumbu. Silakan. Ya, gambar kiri itu cerminan terhadap sumbu X. Sumbu X, oke. Yang sebelah kanan cerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Kita lihat apakah benar jawabannya. Oke, sip. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti pencerminannya nanti yang vertikal atau horizontal menurutmu? Horizontal. Hasil bayangannya coba. Dia secara vertikal atau secara horizontal kalau sumbu X? Awalnya dari biru ini, jadinya di bawah. Ya berarti pencerminan secara vertikal ya. Jadi di bawahnya ya, vertikal ya. Kalau yang sumbu Y horizontal. Ini pun nanti kalian akan cepat sekali melihatnya. Awalnya namanya sumbunya atau grafiknya adalah ini. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Jadinya Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 4. Ini sudah gampang untuk dianalisis. Sudah kelihatan awalnya ini jadi ini. Nanti persamaan akhirnya tinggal ditambahi apa menurut kalian. Nah nanti ya kita akan lihat lagi. Oke sip, next. Ini Pandu menggambar sendiri dengan GeoGebra. Nanti kita juga akan menggambar dengan GeoGebra. Absen, nah sebutkan angka terserah 1 sampai 36. Absen 8. 8. Siapa? Saya. Sebelah. Ya, mungkin garis ya. Yang hijau ini.
garis ya, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X terhadap X sama dengan K, Y sama dengan K, nanti akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Biar cepat berhitung saja ya. Biar cepat. Acak saja seperti ini. Seperti yang Pak Andi tunjuk ya. Coba. Baik, hitung ya. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cek ya. Yang kelompok 1 tangan dulu, kelompok 1 lihat. Kelompok 1, kelompok 2 pas ya, 6 semuanya ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sip, kelompok 6. Oke, sip. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam kelompok, nanti akan simulasikan bagaimana penggunaan GeoGebra-nya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian amati. Kalau GeoGebra sebelumnya kita gunakan untuk mencari apa? Translasi fungsi. Nah, hari ini kita lanjutkan penggunaan GeoGebra untuk mencari refleksi. Nanti akan simulasikan, nanti kalian mencobanya di dalam kelompok masing-masing saja. Ini ya Nak ya, tampilan GeoGebra. Coba kita lihat tadi yang dicontohkan oleh Java antara bayangan antara kurva dan bayangannya sama ya? Benar nggak Java? X kuadrat plus 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, jadinya bayangannya sama ya. Coba kita cek di GeoGebra ya, kita cek ya, apakah bayangannya sama nggak? Langkah pertama seperti kemarin ya, kalian buat kurvanya terlebih dahulu. Java berapa tadi? Y sama dengan X kuadrat plus 2. Gambarnya Java seperti ini. Oke, ini gambarnya Java. X kuadrat plus 2. Kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Tanpa atau sebelum dihitung kira-kira, coba kalian bayangkan sendiri gambar itu dicerminkan terhadap sumbu Y akan jadi seperti itu lagi nggak? Logika kalian. Coba kita buktikan terhadap sumbu Y. Caranya adalah kita klik. Sekarang bukan translasi lagi pilihannya, tapi refleksi ya, refleksi about line, berarti refleksi terhadap garis. Ini diklik, refleksinya nanti seperti kemarin, kurvanya diklik, selanjutnya diklik garisnya atau sumbunya, berarti ini diklik. Oh iya, ternyata bayangannya tetap di situ. Tidak terlihat ya, ini ada tulisan F sama dengan F aksen, bayangannya di situ. Kita buktikan dengan yang lainnya, atau kita contoh soal yang lainnya. X kuadrat plus 2 kita refleksikan sekarang terhadap sumbu X. Berarti kurvanya ini diklik, yang X-nya diklik lagi juga sumbunya. Nanti akan ketemu bayangan kurvanya terhadap sumbu X. Nanti mengecek jawabannya adalah yang bawah ini. Tinggal disesuaikan dengan bentuk Y sama dengan bagaimana. Nanti kalau Y sama dengan, nanti kasih contoh soal yang lainnya. Misalnya kita refleksikan terhadap Y sama dengan X Pak. Ya, kalian harus buat sumbunya. Kurvanya sudah dibuat, buat sumbunya. Sumbunya Y sama dengan X, buat sebagai sumbu atau sebagai pencerminannya, pencerminnya. Setelah itu refleksikan, sama caranya. Refleksi, kurvanya diklik, garisnya diklik. Nah, akan ketemu cerminnya. Nanti jawabannya adalah yang bawah ini. Cek. Jadi ya,
Itu nanti dicoba di dalam kelompok untuk memastikan jawaban kalian, penghitungan kalian secara manual apakah sudah tepat atau belum. Silakan nanti bereksplorasi di dalam kelompok masing-masing. Ya Pandi, Hakika kelompok 1. Silakan menggerombol di mana? Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4 perwakilan, kelompok 5. Wah, ini catat yang berwarna.
Karena waktu kita hari ini jelas tidak selesai, kita besok lanjutkan lagi nih diskusinya ya. Jadi setelah tetap kurang 5 menit kita setiap cukupkan untuk diskusinya, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Besok jam berapa ya Nak ya? Jam pertama ya. Terus kita lanjutkan lagi. Yang refleksi biar bisa tuntas. Paling tidak kalian sekarang mencoba secara kelompok belajar dulu. Muatannya lagi. Kalau ragu dengan jawaban kalian, cek ke biogebranya, cek ke biogebra. Maka hitungan saya, hitungan kelompok kalian itu sudah tepat atau enggak. Mulai tantangan sampai langkah-langkahnya ini gimana itu kalian coba. Saya bagian mana yang belum simulasinya. Tapi ini nanti yang mencoba kalian ya. Nanti diarah antara ini terus sama kita.
kita hanya 40 menit ya DP-nya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Silakan stop dulu persekatan kelompoknya, stop dulu diskusi kelompoknya. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita refleksikan pembelajaran hari ini terlebih dahulu ya. Ya, refleksi pembelajaran ini ya kita babnya kebetulan juga namanya adalah refleksi. Kita refleksikan sejauh ini dari awal Pandi menyampaikan atau dari awal kita pembelajaran, kira-kira kalian sudah dapat apa saja? Ya, apa saja kira-kira ya? Ilmu apa saja yang sudah kalian peroleh? Coba, nanti ingin salah satu refleksi. Risman, tolong Risman. Sejauh ini kelompoknya Risma atau tadi Risma mengikuti pembelajaran sudah memperoleh apa saja? Silakan Risma. Baik, jadi pertama yang saya dapat mengenai refleksi, terus itu kan bermacam-macam, bisa ada suku X, suku Y, terus dia sama dengan X, terus dia sama dengan Y, terus X sama dengan K, Y sama dengan K. Nah, terus progres dari kelompok 6 yaitu mengerjakan nomor 1 yang AB, tapi yang C dan F-nya belum ya. lagi dibahas. Lagi dibahas. Oke. Jadi kelompoknya Risma 1 AB-nya sudah, tinggal dilanjutkan besok lagi ya. Oke, terima kasih Risma sudah melakukan refleksi. Satu lagi Akmal, kita tolong Akmal. Kira-kira Akmal bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Yang sudah diperoleh progresnya sampai saat ini. Ya, yang sudah saya peroleh itu tadi ada persamaan suku X vertikal itu Y sama dengan Y itu X, terus persamaan suku Y itu Y sama dengan X dalam kurung NX, terus ada persamaan apa? Y sama dengan X dan Y sama dengan NX sudah saya dapatkan tadi. Nah, untuk progres kelompok saya baru sampai yang A, B, C, D, dan E, yang F sama yang F dulu. Oke, baik. Oke, terima kasih Akmal sudah berpartisipasi. Baik teman-temanku, anak-anakku semuanya, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Ya, kalian sudah berproses sangat baik sekali sampai saat ini. Karena waktunya sudah selesai, kita lanjutkan besok pagi ya. Ya, besok pagi nanti Pandi berikan waktu yang 30 menit untuk mendiskusikan kembali dan kalian bisa coba di rumah, dicicil lagi di rumah. Besok tinggal 30 menit belajar kelompok lagi, setelah itu persiapan presentasi. Itu ya. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan membaca hamdalah